Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizanida dari Pendidikan Ekonomi Koperasi IUP 2019. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas dari teknologi dan sistem informasi. Saya akan menyampaikan tugas pada topik Microsoft Excel 2, yaitu tutorial Excel dan data Microsoft Excel. Guys, di sini saya akan menyampaikan tentang cara memberi nama ring dan menggunakan name manager pada Excel. Jadi pertama-tama kita akan memberi nama ringnya dulu. Kita ambil contoh untuk datanya seperti ini. Nah, di sini itu nama ringnya masih C5, C6 dan C7. Jadi bagaimana cara memberi nama ringnya tuh kita blok, terus di sini kita rubah aja, misalkan kita merubah dengan nama uang. Nah, jadi nanti tuh di sini mereka nama ringnya sudah menjadi uang. Lalu bagaimana cara menggunakannya adalah cukup mudah, yaitu misal kita mau menjumlahkannya dengan rumus begini, kita tinggal kita enter dan hasilnya sudah jadi, tidak usah memblok dulu, tinggal mengetik uang seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu tipe data pada Microsoft Excel. Jadi tipe data pada Microsoft Excel itu terbagi menjadi 3, yaitu label atau teks, kedua value, dan ketiga itu formula. Tipe label atau teks yaitu jenis data label atau teks yang sering juga disebut sebagai data karakter, teks, atau string. Tipe data label atau teks pada Microsoft Excel merupakan jenis data yang tersusun oleh kumpulan karakter huruf, yaitu A sampai Z atau angka 0 sampai 9 atau karakter simbol. Data label atau teks pada Microsoft Excel tidak dapat dioperasikan oleh operator matematika dalam Microsoft Excel, sehingga tidak bisa ditambah, dikurangi, dibagi, atau dikali. Lalu selanjutnya yaitu tipe data value. Tipe data value disebut juga sebagai data numerik atau angka, yakni data pada sel Microsoft Excel yang karakter penyusun utamanya adalah nilai angka 0 sampai 9. Cirinya data ini adalah dapat dipakai dalam operasi perhitungan aritmatika, misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Dan jenis data value sendiri ada beberapa. Di antaranya ini. Lalu selanjutnya tipe data formula. Tipe data formula ini diketahui dengan adanya karakter sama dengan pada awal susunannya. Sebuah data formula pada akhirnya akan menghasilkan dua jenis data sebelumnya, yaitu tipe data label dan tipe data value. Tipe data ini biasanya digunakan untuk memberikan perintah kepada Microsoft Excel atau melakukan kalkulasi perhitungan tertentu sesuai dengan fungsi dan susunan formulanya. Misalnya kita akan mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada. Ya, untuk tipe data pada Microsoft Excel, contohnya seperti ini, saya sudah membuatnya. Jadi, yang pada kolom ini disebut juga dengan tipe data label atau teks. Ini juga termasuk dalam tipe data label atau teks, karena mereka ini menggunakan angka dan huruf. Dan untuk data value juga yang menggunakan angka. Nah, ini yang termasuk tipe data value juga. Dan untuk data formulanya sendiri adalah ini. Ini merupakan tipe data formula karena mereka menggunakan rumus untuk mencari nilai rata-ratanya, dan rumusnya sendiri seperti ini. Jadi, ini merupakan tipe data formula. Gitu. Ya, oke, selanjutnya di sini kita akan mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Yaitu cukup mudah. Jadi, cara untuk mengatur lebar kolom sendiri itu kita bisa dengan hanya melakukan seperti ini aja. Nah, sudah, lebar kolomnya sudah bisa diatur secara manual sendiri.
Begitupun dengan tinggi baris, kita tinggal menarik seperti ini saja. Nah, lalu tinggi baris sudah bisa diatur sesuai keinginan. Dan misalkan kalian ingin mengatur tinggi barisnya sama semua, kalian tinggal blok, terus kalian atur salah satu. Nah, nanti semuanya akan mengikuti tingginya biar sama. Begitu pula dengan lebar kolom, begitu kita blok, lalu kita tarik sesuai yang kita inginkan. Nah, nanti lebarnya juga sama semua, cukup mudah, seperti itu saja. Ya, selanjutnya adalah menggunakan dan menonaktifkan spelling atau autocorrect, yaitu caranya kita pergi ke menu file, lalu pilih option, lalu pilih proofing, dan di sini di autocorrect option kita pilih autocorrect option. Nah, di sini kita tinggal mengetik apa yang ingin kita autocorrect. Misalkan pendidikan, kita akan ganti menjadi ekonomi misalnya. Terus misalkan UNES diubah menjadi UNES, karena kita biasanya kan salah menulis kurang N atau bagaimana. Nah, kalau sudah, kita klik OK, terus OK. Nah, kita coba, misalkan kita mengetik UNES seperti ini, nanti dia akan berubah menjadi UNES. Lalu, jika kita mengetik pendidikan, dia juga akan mengautokorekkan menjadi ekonomi, seperti itu. Dan bagaimana cara menonaktifkannya, yaitu dengan cara sama seperti awal, ke menu option, lalu proofing, pilih autocorrect option. Nah, berada di sini kita tinggal tidak mencentang yang ini, lalu OK. Nah, nanti sudah nonaktif. Nah, dia tidak berubah seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan autofill pada Excel, yaitu caranya adalah kita tinggal mengetikkan angka. Nah, biasanya kan kalau manual kita juga ngetik begini kan. Nah, sekarang kita bisa tidak usah mengetik seperti itu. Caranya adalah dengan yang pada titik ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kan sudah tercopy tapi masih angka 1. Jadi kita tinggal pilih di sini fill series. Nah, ini nanti sudah berubah seperti ini. Dan untuk hari juga seperti itu, karena di laptop saya bisanya dengan bahasa Inggris. Jadi saya akan menggunakan bahasa Inggris di sini, dan sama caranya tinggal blok ke bawah seperti ini. Dan sudah jadi, begitu, cukup mudah. Ya, lalu kita di sini akan membuat list dan menggunakan autofill pada Excel. Yang pertama kita akan membuat list, dan caranya cukup mudah. Di sini saya sudah membuat tabel, dan nanti kita akan mengisi jenis kelamin ini, tetapi dengan list yang sudah kita buat. Caranya yaitu dengan kita memblok, lalu kita pergi ke sini data, terus lalu kita pilih data validation. Nah, pada yang ini any value kita ganti menjadi list, lalu kita ketikkan yang akan kita isi nanti, perempuan, dan untuk pemisahnya itu titik dan koma. Nah, laki, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita coba isi, misalkan seperti ini. Jadi saat kita akan mengisi, kita tinggal memilih di samping sini perempuan. Nah, lalu selanjutnya juga begitu, laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak usah repot-repot mengetik, kita hanya tinggal memilih yang sudah kita tulis tadi, begitu. Dan selanjutnya kita akan melakukan tentang cara menggunakan format cell. Caranya cukup mudah. Misalkan kita mengetikkan angka seperti ini,
lalu kita ingin merubahnya menjadi rupiah, kita bisa ketik melalui Ctrl+1, lalu kita pilih currency. Nah, di sini sudah bisa berubah. Cara yang lain juga bisa, misalkan seperti ini, lalu kita ingin merubahnya lagi, misalnya accounting. Nah, bisa juga berubah. Atau jika kalian ingin lebih mudah juga kalian bisa mencet lewat sini, bisa juga misalkan menjadi persen. Ini kita rubah menjadi persen, di sini juga bisa. Nah, begitu. Cukup. Ya, selanjutnya adalah mencetak dan menampilkan komen. Untuk menampilkan komen, misalkan di sini ada data angka seperti ini, lalu kita mencoba untuk menampilkan komen, yaitu pilih tab preview di sini, lalu klik new comment, lalu tulis komen yang diinginkan. Bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan klik kanan pada kursor, lalu klik insert comment, lalu tambahkan komen, seperti itu. Dan untuk mencetaknya, untuk menampilkan komennya itu kita cukup pilih show ini all comment, lalu untuk mengeprint atau mencetak kita pilih file, lalu ke print, pilih page setup, lalu ke sini, dan di pilihan ini kita pilih yang ini, lalu oke, dan nanti akan muncul seperti ini. Terus tinggal di print, begitu. Lalu selanjutnya adalah kita akan menggunakan merge untuk menggunakan cell, yaitu caranya dengan memblok yang akan kita gabungkan. Lalu pada tab home kita pilih merge and center, lalu seperti ini. Agar indah kita menengahkan tulisan, nah seperti ini. Sama juga ini juga seperti itu, diblok dulu lalu klik. Ini juga seperti itu. Begitu saja.